witness that Muhammad is the messenger of Allah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. Wabil Islami dina. And Islam as my religion. And Islam as my religion. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. And Muhammad as my prophet. And Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Allah increase my knowledge. Oh Allah increase my knowledge. Ya Allah tambahlah ilmuku. Ya Allah tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. And improve my understanding. And improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasan. Ya, nih pembelajaran hari ini Bunda akan bahas mengenai pecahan. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai pecahan, tapi belum tahu pecahan itu seperti apa. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kalian itu sebenarnya secara tidak langsung sudah belajar mengenai pecahan. Misalnya, ada di sini ada yang pernah beli pizza nggak? Pernah ya? Jadi kalau misalnya makan pizza kan nggak mungkin satu lingkaran penuh, tapi terbagi-bagi. Jadi ngambilnya biasanya kalau penyebutan pada saat kalian pengambilan pizza kan, oh per slice, artinya per potong seperti itu. Lihat Juring. ya, lihat di halaman 2. Nah, Bunda jelaskan dulu pengertian pecahan biar kalian nanti paham apa sih pengertian pecahan itu. Nah, menurut Kennedy, pecahan adalah bagian keseluruhan. Jadi kalau misalnya kalian beli pizza, itu bagian keseluruhannya. Nah, kemudian sebagai bagian yang berukuran sama, pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak atau juga menyatakan pembagian. Makanya biasanya nanti kalau pecahan kaitannya pasti akan dengan pembagian. Misalnya 1/2 biasa disebut dengan 1 dibagi 2. Yang ketiga, pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Nah, nanti selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai pecahan sebagai perbandingan. Jadi nanti membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi nanti itu akan dijelaskan lebih detail nanti pada saat pembelajaran selanjutnya. Oke, next. Yang penting tahu dulu ya pengertian pecahan apa. Gambar yang bisa kalian lihat ini kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang Bunda jelaskan tadi itu adalah gambar pizza. Maksudnya di buku kalian itu gambar pizza. Nah, di slide poin-poin Bunda di sini ada gambar apel. Apel satu secara keseluruhan, kemudian dibagi 2. Dipotong menjadi 2 bagian, kemudian sebelahnya lagi dipotong menjadi 4 bagian. Jadi ada, kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari bisa makan apel secara utuh, atau misalnya mau dibagi kepada adiknya dibagi 2, mau dibagi dengan ayah dan ibunya dibagi 4. Paham ya? Ternyata dari satu keseluruhan, satu buah apel bisa dibagi menjadi 2 dan bisa dibagi menjadi 4. Terus contohnya lain di mana, Bu? Misalnya tomat.
koma ada 1, masih bagian yang keseluruhan. Kemudian dibagi 2, kemudian dibagi lagi menjadi 6. Artinya dari 1 buah tomat bisa dibagi 2, kemudian bisa dibagi lagi menjadi 6. Contoh yang ketiga adalah telur. Ya, kalau utuh penyebutannya 1 telur. Ya, setelah dibagi 2 atau dipotong bisa menjadi 2. Oke, paham? Nah, kalian pakai gambar ini dulu. Ternyata dari 1 buah apel, dari 1 buah tomat, 1 buah telur bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau dia dibagi 2 berarti menjadi 2 bagian. Dibagi 4 menjadi 4 bagian. Dibagi 6 menjadi 6 bagian. Paham ya? Oke, next. Nah, kalau misalnya kalian di kelas atau misalnya di rumah, itu biasanya bisa juga diaplikasikan dengan telur tadi, atau misalnya pakai buah apel. Nah, gimana kalau misalnya dia menggunakan kertas origami? Misalnya seperti ini tadi, sama 1 bulatan penuh. Kemudian pada saat dipotong menjadi 2 bagian, dipotong lagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya kertas yang kedua, 1 bagian dipotong menjadi 3 bagian. Segitu. Kemudian dipotong lagi menjadi 6 bagian. Jadi sebenarnya pengerjaan itu 1 utuh, kemudian bisa dibagi menjadi 3 bagian dan 6 bagian. Selanjutnya 1 utuh lagi bisa dibagi menjadi 5 bagian, kemudian bisa dibagi menjadi 10 bagian. Jadi bisa dibagi-bagi, disesuaikan dengan mau dibaginya berapa. Bisa dibagi 2, dibagi 4, dibagi 3, atau dibagi 6. Paham ya? Ya, kalau kecepatan kasih tahu aja. Oke, tadi kaitannya di kehidupan sehari-hari, sama perhatikan di gambar yang Bunda siapkan ya. Mengenal konsep pecahan melalui kata. Nah, Bunda udah buat ya dari kertas origami. Jadi kertas origaminya bisa dibuat. Maklum baru perdana ya. Nah, ini gelap ya. Oke, ini ada contoh kertas origami yang Bunda buat. Bisa kalian coba di rumah juga bagaimana sih pecahan itu bisa kalian pelajari dengan mudah. Di sini bisa menggunakan bentuk lingkaran atau bentuk persegi. Nah, lihat di yang bagian, lihat yang gambar dari yang lingkaran tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya di latihan soal kalian ada gambar lingkaran seperti ini, nah itu kalian cara menentukan pecahannya atau menuliskan pecahannya adalah tulis dulu bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir ada berapa? 1. Berarti tulis 1 di bagian atasnya. Kemudian kok Bunda di sini ada 2? Berarti ada berapa bagian yang tadi dipotong? Ada 2, berarti 1/2. Nah, di sini dijelaskan bahwa 1 di sini dikatakan sebagai pembilang, kalau bagian bawahnya disebut sebagai penyebut. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya dikosongin seperti ini, berapakah tuliskan pecahan dari gambar tersebut. Kalian harus tahu dulu yang diarsir berapa. Oh, 1. Tulis angka 1. Kemudian yang dibagi menjadi berapa bagian? Oh, menjadi 2 bagian Bunda. Tulis jadi 2. Ini untuk gambar yang berbentuk lingkaran. Terus bagaimana Bun kalau misalnya yang berbentuk persegi? Sama. Yang diarsir berapa?
yang diarsir 1. Berarti tulis di pembilangnya 1. Ingat, bagian atas itu disebut dengan pembilang, bagian bawah disebut dengan penyebut. Karena di sini ada 2 bagian, maka ditulis 1/2. 1 yang diarsir, 2 bagian, 1/2. Sama dengan yang gambar di sampingnya juga, sama. Ada 1 yang diarsir, kemudian menjadi 2 bagian. 2. Ingat ya, yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Yang diarsir diletakkan di bagian atas, menjadi berapa bagian itu diletakkan di bagian bawah atau disebut dengan penyebut. Paham? Oke. Nah, perhatikan di slide Bunda. Pecahan 1/2 biasa juga disebut dengan setengah atau 1/2, atau biasa juga disebut dengan 1/2. Ingat loh ya, 1/2 itu berlaku kalau pembilangnya 1. Tapi kalau misalnya yang tertulis 2/2, tidak boleh dikatakan 1/2. Karena pembilangnya itu 2, maka penyebutannya 2/2. Jadi 1/2 berlaku untuk pembilangnya dengan angka 1. Oke? Bisa ya? Yang penting diingetin aja, yang bagian atas tadi pembilang, bagian bawah tadi penyebut. Nah, ini hampir sama kayak tadi. Ya, belum jelas ya. Ini hampir sama kayak tadi, cuman bedanya kalau tadi menggunakan pecahan 1/2, yang sekarang ada 1/4 dan 1/8. Coba kita lihat di gambar yang pertama. Tadi Bunda bilang apa? Bagian atas adalah bagian yang diarsir. Saya jelaskan gambar yang pertama. Ya, di sini ada gambar lingkaran. Terus kalian disuruh menuliskan dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana caranya? Bunda ingatkan kembali. Bagian yang diarsir ada berapa? Ada 1. Maka di pembilang ditulis angka 1. Kemudian di gambar tersebut ada berapa bagian? Dihitung juga bagian yang diarsir. Sama-sama ya, kita hitung ya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka, iya bentar. Maka gambar yang Bunda lihatkan, pecahan yang ditulis 1/4. 1 yang diarsir dipotong menjadi 4 bagian. Paham? Paham tuh? Paham. Nah,